Shalom Jemaat Tuhan, tetap optimis. Kita kembali lagi beribadah di Sahabat Shalom. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, God bless you all. Shalom semua jemaat Tuhan. Jika Anda ingin mendukung pelayanan ini, Anda dapat mentransferkannya melalui rekening yang sudah tersedia di layar ini. Kami yakin dan percaya kita akan selalu mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat datang di ibadah Syabat Shalom. Hari ini Bapak Ibu kita bersyukur bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan satu dalam doa sebelum kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami Tuhan, memulihkan kami, memberkati kami, dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kekal sampai selama-lamanya. Kami siap menari, kami siap melompat, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menari, yang siap meloncat, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita memasyurkan Tuhan Allah yang dahsyat. Woo! Come on. Oh yeah. Whoa, oh. Yesus, Yesus, katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Para jemaat Tuhan yang diberkati, katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tanganmu, katakan, diselamatkan untuk menyembah. Here we go. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Say, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bertepuk tangan sama-sama. Wow, katakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Say, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu.
semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami diselamatkan untuk menyembah, untuk memuji. Kami datang menyembah. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah-Mu. Oh, Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh. Mari kita belajar pujian ini sama-sama Bapak Ibu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih di minggu kedua tahun 2021 ini kami harus punya perencanaan yang baik Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang masih panjang di dalam tahun ini kami tidak akan lewati dengan sia-sia. Tetapi kami mau supaya apa yang kami putuskan, kami rencanakan itu tepat adanya. Karena itu Tuhan tolong kami, sehingga kami memahami firman-Mu ini menjadi satu arahan supaya kami dapat memutuskan yang baik dalam hidup ini. Bicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, hari ini kita mau bicara tentang good plan, yaitu perencanaan yang baik. Kalau kemarin di awal 2021 saya bicara tentang terobosan untuk breakthrough, itu saudara sudah tahu poin-poinnya. Maka hari ini kita harus punya perencanaan yang begitu matang, yang ciami, lebih oke, sehingga tidak lagi kita membuat kesalahan seperti tahun 2020 yang dalam keadaan apapun kita sering sekali salah memutuskan, salah berinvestasi, salah melakukan apapun. Dan tahun 2021 kita harus diberikan kembali, minta hikmat dari Tuhan untuk dapat memiliki perencanaan yang bagus sekali. Nah, di dalam konteks firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu Yakobus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17, saya memahami bahwa dalam konteks ini Yakobus, khususnya Lembaga Alkitab Indonesia, telah memberikan sebuah perikop, judul perikop yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sehingga saudara tahu bahwa perencanaan yang baik atau good plan yaitu harus bagaimana kita mengikut sertakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, saya akan bacakan di ayat yang ke-13. Ayat 13 bicara begini, jadi sekarang. Ini bicara timing, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang di ayat 13, jadi sekarang, perlu digarisbawahi, yaitu bicara tentang timing, saudara, waktunya. Nah, kalau kita bicara tentang jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk hal itu, maka ini kita bicara tentang waktunya. Nah, kita tidak boleh salah untuk mengambil sebuah keputusan di dalam waktu yang salah. Artinya, kita harus ambil keputusan di waktu yang tepat. Nah, jadi ini momentum, saudara. Jadi bicara tentang jadi sekarang, maka bicara tentang momentum. Nah, tidak akan ada lagi kesempatan untuk momentum itu kembali lagi buat kita. Di ayat 13 saya bacakan dulu sampai tuntas. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara perhatikan baik-baik di ayat 13 ini. Di ayat 13 ini sudah memuat begitu banyak hal, saudara. Jadi kita bicara tentang
bagaimana orang tuh punya perencanaan yang begitu tertib, termanage dengan baik. Jadi kalimatnya adalah, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami pergi ke kota Anu dan kami tinggal di sana setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, satu ayat ini memiliki satu perencanaan yang matang sekali. Jadi ini penting sekali, jangan geradak geruduk, jangan membuat keputusan tanpa sebuah perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang matang itu maka harus digodok dengan tepat sekali, saudara. Nah, di dalam perencanaan yang matang itu, saudara, di ayat 13 ini meliputi banyak aspek, saudara. Maka aspek yang pertama tadi dalam perencanaan yang matang itu, yaitu bicara tentang momentum. Ini adalah bagian yang penting sekali. Jadi kalau kita bicara tentang perencanaan yang matang, jadi kita bicara tentang perencanaan yang matang, saudara. Jadi kalau bicara tentang perencanaan yang matang, nah ini kan ada sesuatu yang perlu kita pahami tadi di ayat yang ke-13, khusus di ayat yang ke-13 ya saudara. Maka dia bicara yang pertama adalah itu momentum. Ada momentum, saudara. Nah, yang tadi saya sampaikan bagi saudara bahwa momentum itu kan menjadi satu, kalau kita bicara tentang waktu Tuhan ya saudara, momentum itu adalah waktu Tuhan bagi kita untuk putuskan sesuatu. Jadi ini perencanaan itu matang sekali, maka di dalamnya meliputi ada momentum. Tadi di ayat 13 itu. Jadi sekarang. Yang berikutnya adalah kalau kita melihat hari ini atau besok kami pergi ke kota Anu. Nah ini bentuknya jadi menarik saudara, sebuah kesempatan. Jadi kalau nggak hari ini ya besok kita pergi ke kota Anu. Artinya kalau hari ini kita nggak berangkat ke kota B, misalnya ke kota Bandung atau ke Surabaya atau ke Bali, apapun itu sebutan kotanya, saudara. Jadi kalau nggak hari ini kita pergi ke Bali atau ke Bandung, maka kesempatan berikutnya adalah yang kedua, yaitu besok. Nah kalau hari ini nggak berangkat ya besok. Kalau besok nggak berangkat itu berarti tidak ada lagi kesempatan. Nah, di dalam sebuah perencanaan yang matang, di dalamnya ada bicara tentang momentum, saudara. Momentum adalah sifatnya waktu saat itu. Tetapi yang kedua bicara tentang sebuah kesempatan, saudara. Ini hanya bicara tentang sebuah kesempatan. Nah, kalau kita bicara tentang sebuah kesempatan, maka kalau kesempatan itu tidak diambil hari ini dan besok tidak diambil, maka kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Nah, ini yang saya mau sampaikan bagi kita bahwa setiap orang punya perencanaan yang matang. Yang pertama adalah dia tahu ini ada momentum. Yang kedua ada kesempatan. Artinya kalau kesempatan itu saudara tidak ambil, maka kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Nah ini yang menjadi satu pemikiran bagi kita semua. Untuk segala sesuatu punya perencanaan yang matang. Ini khusus di ayat 13 saudara ya. Punya perencanaan yang matang sekali supaya ini kita tidak sampai lagi salah dalam menempatkan posisi kita atau memutuskan sesuatu yang salah di dalam waktu yang tidak tepat, momentum yang tidak tepat, dan kemudian kesempatan itu tidak kita ambil. Nah, saudara, poin yang berikutnya khusus dalam perencanaan yang matang ini, yaitu di ayat yang ke-13 itu yang sama. Di sana kami akan tinggal yaitu 1 tahun. Nah, itu berarti bicara di sini, saudara, kalau bicara tentang tinggal, ada apa? Target, saudara. Ada target. Dalam perencanaan itu juga harus ada target. Targetnya 1 tahun. Itu jelas sekali, saudara. Jadi kita bicara tentang target itu juga ada di situ. 1 tahun aku tinggal di sana. Artinya ada waktu yang terbatas, saudara. 1 tahun ini. Nah kita juga harus punya, saudara, misalnya mau pelayanan, mau buat sesuatu pelayanan, harus ada targetnya. 1 tahun kita harus mau ngapain. Jadi perencanaan itu sudah terprogram dengan baik. Jadi perencanaan kita begitu matang sekali untuk kita dapat mengaturnya dengan luar biasa, saudara. Jadi perencanaan yang kita buat itu untuk tahun 2021 itu sudah terencana dengan baik di tahun 2020 sebenarnya. Jangan 2021 dibuat tahun 2021, ada repot, saudara. Itu berarti tidak ada perencanaan yang matang. Nah harus ada target-target ya saudara. 1 tahun ini kita mau buat apa? Targetnya apa? Usaha bisnis juga gitu. Ada nih. Nah berikutnya di ayat yang ke-13, dan berdagang serta mendapat untung. Artinya ini bicaranya tentang apa? Tujuan kan saudara. Jadi bicara tentang tujuan nih. Ini bicara tentang tujuan. Jadi bukan hanya target tapi tujuan, yaitu apa? Dapat untung. Jadi wajar saja kalau orang berbisnis dapat untung. Tapi pelayanan tidak boleh bicara begitu.
Kita pelayanan kalau hitungnya untung rugi, wah bahaya saudara. Pelayanan itu impact, kalau dapat berkat itu impact. Jadi pelayanan itu tidak berpikir gini, oh saya melayani, terus saya mau nanti 1 tahun ini untung saya sekian. Wah itu bahaya sekali saudara. Itu berarti kamu menjadi hamba uang. Itu berarti pelayananmu itu adalah targetnya adalah untuk mendapatkan money. Oh ini berbicara berbeda saudara. Saya selalu ingatkan bagi kita gini, saudara diberkati, saudara offering. Maka ketika engkau memberikan sesuatu berkat itu kepada untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak terpaksa. Tapi sebagai sebuah panggilan. Tetapi pelayanan itu tidak bicara tentang uang, itu menjadi sebuah inti, bukan. Tapi pelayanan itu bagaimana intinya adalah supaya orang itu mengenal Kristus lebih dalam. Sehingga ketika mereka untuk memberikan offering itu bukan karena terpaksa, tapi sebuah impact dari apa yang dia sudah pernah rasa. Tapi bukan kita memaksakan kepada orang itu. Nah ini yang harus kita pahami. Berbeda sekali dengan ranah bisnis dan ranah pelayanan yang lain. Nah kita harus punya target dan tujuan. Momentumnya ada, kesempatannya ada. Kalau nggak hari ini ya besok. Kalau nggak ada hari ini ya besok. Besok nggak ada ya orang dikasih. Harus ada target. Targetnya apa 1 tahun ini? Ya, apa yang saudara lakukan? Saudara yang sudah pacaran ya harus punya target dong. Tahun ini apa? Ya nikah. Gitu loh tahun 2021. Pak saya udah pacaran 8 tahun. Pak kelamaan bos, orang yang sama lu pacaran mulu. Udah pacaran 8 tahun orang yang sama lu nggak nikah-nikah. Tunggu mapan. Nggak akan mungkin mapan. Karena pernikahan itu tidak menciptakan kemapanan. Salah. Pernikahan itu menciptakan sebuah unity, kebersamaan, ada sukacita damai sejahtera, nanti berkat baru Tuhan cukupkan, begitu. Oh tunggu nanti kita kumpulin duit dulu supaya mapan, nggak mapan. Justru nanti ketika dalam pernikahan baru Tuhan akan kasih berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi juga bukan berarti kamu menikah dengan tangan kosong, tidak. Harus ada sesuatu yang kamu punya lakukan. Jadi setidaknya kamu tidak jobless, tapi kamu ada do something. Ada sesuatu yang kamu pegang dan kamu itu punya posisi dalam pekerjaan yang baik lah saudara ya, punya penghasilan lah, fixed income selalu ada. Itu punya perencanaan target apa, tujuannya apa. Ya kayak orang mau pacaran, saudara masih muda, tapi mau pacaran untuk apa? Buat ini deh, apa senang happy aja. Wah ngapain pacaran happy untuk apa? Just the making fun, cuy hebat loh. Go with the flow aja, ngikutin arus aja. Mana bisa begitu? Kita pacaran tujuannya apa? Mau menikah. Jadi kalau tujuan untuk menikah, maka dalam pacaran itu bisa saling menjaga. Jadi lakinya menjaga perempuan, perempuan juga saling menjaga. Itulah dalam sebuah tujuan yang tepat dalam sebuah perkenalan, relationship yang baik. Jadi ini segala sesuatu harus ada target, tujuan, baik dalam rumah tangga juga demikian. Saudara udah biasa hidup di rumah kontrakan, ya boleh dong punya rumah yang baik gitu ya saudara ya. Punya rumah yang baik, punya target. Tapi saudara jangan berpikir gini, rumah masih ngontrak tapi mau ganti mobil. Itu berpikirnya salah banget saudara. Dan konsep itu konsep yang sangat kedagingan sekali. Kalau belum punya rumah, ya berpikir punya rumah. Kendaraan itu adalah yang lain saudara. Karena primernya adalah rumah dan segala macam. Ya, secara khusus makanlah. Dan pakaian itu penting. Tetapi ini adalah menjadi bagian setiap orang harus punya target dan tujuan yang baik saudara. Nah kita masuk di ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara tahu, digambarkan oleh Yakobus, hidupmu itu seperti uap saja yang sebentar saja muncul tapi lenyap saudara. Nah, dalam konteks Alkitab ini digambarkan juga seperti kabut. Saudara kalau pergi ke puncak, ke pegunungan terus kemudian ada turun kabut gitu saudara, hitung berapa lama saja, sekian jam atau setengah jam kabut itu lama-lama turun. Atau kalau kabut itu tebal terus ada hujan, lama-lama jadi terang. Biasanya begitu saudara. Jadi hidup itu sebentar saja hilang, langsung lenyap, habis begitu saudara. Jadi kita sadar saudara, jadi setiap orang punya good plan, perencanaan. Dia harus sadar bahwa hidupnya itu terbatas. Artinya hidupnya itu tidak kekal. Ada waktunya saudara, ada masanya saudara, bahwa engkau kuat, ada masanya kamu gak kuat lagi. Nah hidup itu ada masanya saudara. Jadi kalau kita lihat di ayat 14, tadi di ayat 13 saudara. Kalau kita lihat di ayat 14, saudara melihat itu di ayat 14, ini adalah ada sesuatu yang baik saudara. Jadi kalau kita bicara tentang hidup itu seperti uap yang sebentar saja lenyap, maka ada batasannya. Jadi orang di usia 0 ya saudara ya,
sampai dengan di usia 12 tahun. Ini 12 tahun ya. Ini adalah usia masih proses di mana dia terbentuk, saudara ya, yang tadi nggak bisa jalan diajar untuk bisa berjalan, nggak bisa ngomong diajak ngomong. Dan kemudian pembentukan karakter itu 0 sampai dengan 12 tahun, saudara. Biasanya anak-anak itu sampai dengan usia 12 tahun masih kita bisa bentuk, kita arahkan dia supaya dia tidak berperilaku kasar, memiliki karakter yang baik gitu ya. Punya sopan santun terhadap orang tua, tahu berterima kasih dan segala macam, saudara. Jadi usia 12 tahun. Nah, kalau udah usia 12 tahun ke atas, saudara, jadi kita masuk dalam fase 13 tahun, saudara. Kalau dia masuk dari 13 tahun sampai dengan usia, saudara, yang kita anggap itu selalu dianggap dewasa ya, 17 tahun, saudara. Biasanya anak ini sudah beranjak, saudara, fasenya udah beda. Jadi dia ada fasenya di sini. Ini kalau kita lihat ya, dalam posisi usia ini ada usia-usia yang memang rentan dalam posisi itu, saudara. Jadi kalau kita lihat rentan dalam posisi itu, dia naik peningkatannya usianya itu 13 sampai dengan 17 tahun. Nah, udah mulai dia membentuk sebuah jati diri, saudara. Jadi dia udah mulai karakternya sudah mulai terbentuk, keinginannya apa, hobinya apa, sudah terbentuk dia. Nah, mulai masuk dalam fase yang beda lagi, yaitu usia dengan 18 tahun. Kalau dia melihat dari usia 18 tahun, saudara. Nah, usia 18 tahun, dia sampai dengan usia 30 tahun, saudara. Dia sudah menentukan sikap hidup nih, saudara. Jadi dia menentukan sikap hidup ada di sini. Nah, ini dia sikap hidupnya, dia ada di sini. Jadi kalau kita melihat punya posisi dia di usia 18 tahun sampai 30 tahun. Ini dia usianya, dia ini bisa dianggap sudah mengambil sebuah keputusan dalam pernikahan. Nah, mulai dia merangkak terus sampai dengan usia 31 sampai dengan usia 50 tahun. Nah, jadi usia 50 tahun sampai dengan 80 tahun. Jadi kalau kita lihat dalam fase-fase ini, saudara, ini ada fase-fase yang mau tidak mau kita harus lewati ini semua. Maka ini fase-fase ini akan mengalami satu peningkatan, saudara. Nah, jadi kalau di usia 0 sampai 12 dia lagi masa dibentuk, 13-17 dia menemukan semua jati diri, dan kemudian usia 18-30 tahun dia sudah mengambil sebuah sikap dalam sebuah pernikahan, dia ada sikap dalam pernikahan. 31 sampai dengan 50 tahun udah matang dia. Artinya disinilah karir dia, dan luar biasa nih karir dia ada di situ. Nah, di usia 50 tahun terus masuk di usia 51 tahun ya, saudara, saya anggap ini 51 tahun di sini sampai dengan 80 tahun. Ini waspada nih. Ini masa-masa di mana produktivitasnya sudah mulai turun, saudara. Nah, kalau dia mulai turun, segala sesuatu dia rasakan akan makin drop. Drop dia di sini. Jadi ini kalau dihitung usia begini, nggak lama kok, saudara, kita ada di posisi 18 tahun. Oh, jangan, saya masih muda, tunggu dulu. 18 tahun kalau usiamu dikasih umur panjang 80 tahun. Itu berarti kan kurang lebih ada 62 tahun, saudara. Kamu harus jajakin dan segala macam. Jadi artinya segala sesuatu ada fasenya, saudara. Hidup itu sebentar saja lenyap habis. Jadi jangan menganggap bahwa saudara masih muda, udah habiskan waktu untuk senang-senang. Saya setuju, saudara, dengan begitu banyak orang punya pandangan yang baik, saudara. Selagi kamu muda, lebih banyak kamu waktu untuk menabung. Jadi di usia-usia ini, saudara, 18 sampai 30 tahun, nabung dulu nih, saudara. Jangan show off, pakai mobil mewah dan segala macam, pakai jam mewah, pakai segala macam, segala sesuatu, tas mewah dan pokoknya, saudara, benar-benar segala sesuatu branded, saudara. Memang saudara bekerja keras dalam bentuk apapun di 18 sampai 30 tahun, iya, tapi lebih baik kamu menabung. Nah, ini orang bijak berkata demikian. Nabung dulu, saudara. Dan ketika kamu nabung di sini di usia 31 sampai 50 tahun, artinya kamu sudah usia matang. Ini, saudara, sudah dalam fase menikmati, saudara. 45-50 tahun, karena di sini kamu sudah menabung luar biasa, di sini kamu sudah memanage segala macam. Nanti akhirnya berkat yang kamu nabung, dengan karena kamu hemat waktu masih muda, uang itu yang kamu tabung, nanti uang itu yang akan bekerja buat kamu. Wah, artinya uang itu nanti bekerja buat kamu, investasi, menghasilkan bunga dan segala macam, taruh dalam usaha ini apa segala macam, bunganya ada. Nah, kalau di usia ini sudah hidup mewah, saudara, jadi uangmu habis di barang-barang mewah yang nilainya turun, beli mobil mewah turun harganya, segala macam turun. Investasi barang-barang yang tidak bisa dijual lagi dan segala macam, kalau dijual harganya bisa turun. Itu kalau seandainya sudah di sini mewah, di sini nggak ada tabungan, kasihan di hari tuamu ntar. Maka kamu harus tahu bahwa hidupmu itu adalah terbatas, ada waktunya, saudara.
Nah kalau kita ada waktunya dalam usia hari ini, saatnya menabung. Jadi nanti ketika usia 31-50 tahun, kita ada berkat yang sudah kita miliki cukup oke. Dan berkat itu yang bekerja buat kita. Saudara mendapatkan passive income dengan baik. Supaya nanti di usia 51-80 tahun, saudara bisa memanage dan bisa menikmati hidup. Engkau bisa pergi ke luar negeri, kemanapun, mau keliling dunia, silakan kau menikmati. Dan kau tidak menyusahkan keluarga dari anak-anakmu. Wah. Dan kau punya wibawa pasti. Dan ini adalah bagian yang paling penting ketika kita dapat memanage dengan baik. Nah saudara-saudara, maka lebih baik kita kencangkan ikat pinggang dulu masih muda. Di tahun 2021 ini kita mulai memahami perencanaan yang baik. Kita tahu bahwa hidup kita terbatas, tetapi kita harus memahaminya saudara, bahwa segala sesuatu ada masanya. Nah kalau kita tidak paham itu jadi masalah. Berikut ya, di ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, kata firman Tuhan, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya tadi di ayat 13, kamu boleh punya perencanaan yang matang. Ada momentum, ada kesempatan, ada tujuan, ada target. Silakan kamu punya itu semua. Tapi ingat bahwa hidupmu itu terbatas. Seperti uap yang sebentar saja lenyap terus kemudian hilang. Maka di ayat yang ke-15 disadarkan bagi kita, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya atau tidak. Jadi artinya kalau tadi dikomparekan di ayat 13, setiap perencanaan yang matang, 14 kesadaran hidupmu itu terbatas. Maka ayat yang ke-15 untuk menjembatani ayat 13 dan 14 itu, ayat 15 katakan apa? Kamu boleh punya perencanaan yang matang, tapi sadar hidupmu itu terbatas. Maka kamu harus bertanya, jika Tuhan mengendakinya. Ini menjadi bagian penting sekali saudara. Artinya kita tidak boleh mengambil porsinya Tuhan tanpa bertanya pada Tuhan. Jadi kenapa kita tanya jika Tuhan menghendakinya? Artinya perencanaan yang kamu buat adalah porsimu. Tetapi yang memutuskan perencanaan itu baik atau tidak baik, porsinya Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, sebagai orang tua, kita tahu anak-anak kita hidup di dalam satu generasi yang berbeda hari ini. Saya rasakan juga kok. Walaupun usia saya sudah bukan milenial ya saudara, saya sih masuk dalam generation X kali ya saudara ya. Di 45 tahun usia saya ini ya, saya lihat anak-anak saya itu yang paling besar udah mau masuk kelas 2 SMP ya saudara ya. Berbeda cara pandangnya, udah mulai kritis. Yang saya kaget-kaget juga gitu. Saya bilang enggak, pola pikir orang tua saya, bentuk saya dulu nggak bisa saya terapkan lagi ke mereka. Karena mereka sudah punya pola pikir yang berbeda lagi saudara. Sehingga ini yang kita tidak bisa lagi sebagai orang tua memaksakan kehendak kita kepada anak kita untuk mengikuti apa maunya kita. Tidak bisa. Nggak bisa lagi seperti CEO sama karyawan, nggak bisa. Sekarang kondisinya adalah anak kita sebagai CEO dengan CEO. Ini bahaya saudara. Contoh kasus aja, kita pergi ke satu tempat pesan kopi gitu. Kita maunya dia udah ada frappuccino aja, green tea, nggak mau dia. Dia mau cotton candy. Oh, kamu minum ini, ya udah kalau papi mau pesan itu silakan, aku nggak mau minum. Oh, dia punya hak. Keputusannya dia ada. Oke, kita ikutin maunya dia. Dia mau minum cotton candy, silakan. Terakhir yang bayar kita. Wah, lebih dari CEO kan. Makanya saya bilang kadang-kadang ya inilah hidup saudara. Wah, dulu pantang banget anak pegang kepala orang tua. Sekarang anak kita bisa peluk-peluk kepala, pegang kepala kita bebas aja dia saudara. Wah, ini kadang-kadang kita bilang jangan dong, ini kan papa nih. Ya, dia bilang iya kan papaku juga, mau bilang apa saudara. Jadi ada fase generasi yang makin lama berbeda. Ya, kita dulu teknologi tidak secanggih sekarang. Teknologi sekarang begitu canggih sekali. Nah, saking canggihnya mereka bisa browsing dan segala macam yang tidak bisa kita batasi. Kita nggak bisa kontrol mereka 24 jam, sedangkan mereka punya gadgetnya masing-masing. Sehingga mereka bisa browsing apapun yang kadang-kadang saya terkejut. Loh, kok mereka dapat informasi ini lebih cepat daripada saya? Wah, itu berarti generasi saya dengan mereka udah mulai beda gitu loh. Nah, ini yang ada yang perlu harus kita pahami saudara. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita.
dalam bahkan teman hidup sekalipun. Ya kita minta mereka punya pergaulan khusus dengan Tuhan sehingga mereka bisa menentukan apakah ini kehendak Tuhan atau tidak pasangan hidup itu. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu berpikirnya sangat pragmatis sekali, saudara. Tetapi itulah style mereka. Nah, mereka tinggal kita giring mereka supaya mereka mau bertanya pada Tuhan. Ketika mereka memutuskan segala sesuatu untuk kuliah mereka, masa depan mereka, bahkan teman hidup mereka, usaha bisnis mereka, ya udah nggak usah tanya sama saya deh, yuk tanya sama Tuhan aja deh. Bilang aja begitu sama mereka. Kalau kamu yakin itu tanda dari Tuhan, yuk bertanggung jawab dengan keputusanmu yang baik. Jadi kenapa jika Tuhan mengendaki supaya mereka bertanya sama Tuhan dan keputusan yang mereka ambil, mereka harus bertanggung jawab sungguh-sungguh dengan keputusan itu. Dan supaya kita tidak disalahkan sebagai orang tua, kita hanya tugas kita membawa mereka dekat dengan Tuhan, membawa mereka untuk percaya pada Tuhan, membawa mereka untuk melekat hatinya dengan Tuhan. Iya, artinya kita kasih tahu panduan-panduan kebenaran kepada mereka. Tapi biarlah mereka memutuskan dengan mereka harus bertanya pada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Baik kita juga dalam keadaan apapun kita punya materi yang banyak gitu, terus kita mau investasi, jangan investasi dulu dong. Minta tanda dulu dari Tuhan. Tanya dulu, Tuhan, apakah Tuhan berkehendak saya berinvestasi di sini atau tidak? Kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan buka jalan. Itu penting. Bukan karena kita punya uang kita main taruh aja. Tanya dulu sama Tuhan supaya kita tidak salah melangkah dalam banyak hal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bicara tentang good plan, perencanaan yang matang itu ternyata begitu banyak puzzle-puzzle yang lain atau part yang lain yang perlu kita pahami kan tadi. Jelas tadi ayat 13 perencanaan matang jelas. 14 kasih tahu hidupmu itu terbatas. Nah 15 digambarkan ambil garis tengah bahwa kamu harus bertanya jika Tuhan menghendaki. Nah ini adalah bagian yang penting sekali saudara. Di ayat berikutnya saudara, yaitu di ayat yang ke-16 firman Tuhan bicara apa? Tetapi kalimatnya, sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Wah, kalimatnya ini penting sekali. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tahu ngerti artinya ayat ini apa? Ayat yang ke-16. Ayat ke-16 ini mau memberikan pengertian pada kita gini. Kamu sudah tahu kalau buat perencanaan itu seperti ini. Harus ada momentum, lihat kesempatan, tujuan, target. Kamu udah tahu nih dengar khotbah hari ini. 14 kamu tahu bahwa hidupmu itu terbatas. Ada saatnya kamu habis dalam hidup ini. Ayat ke-15 diajari, makanya kamu harus bertanya sama Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu ayat 13, 14 dan ayat 15, tapi kamu tidak mau mengikuti cara-cara itu, kamu adalah orang yang sombong sekali. Kalau kita melangkah tanpa perencanaan, ya sombong, congkak kata dia. Kalau kamu merasa diri kamu hebat dan kamu tidak mungkin mati, kamu tidak mungkin lelah, kamu tidak mungkin lemah tubuhmu fisik, sombong. Kalau kamu tidak mau tanya sama Tuhan, sombong. Artinya, kata di ayat ke-16 itu, jangan kamu jadi congkak dengan hal itu, sombong. Karena kenapa? Orang yang tidak mau punya perencanaan yang baik, tidak membuat perencanaan yang sombong. Kamu tidak sadar bahwa hidupmu itu terbatas, kamu tidak sadar, kamu sombong. Kamu tidak pernah mau bertanya sama Tuhan, kamu adalah orang yang sombong. Maka kita harus sadar. Kalau kita ada di posisi itu, bertobatlah kita hari ini. Supaya tahun 2021 ini sungguh-sungguh kita berjalan di dalam pikirannya Tuhan, perencanaannya Tuhan. Tetapi perencanaan Tuhan itu menjadi perencanaan kita. Jadi menjadi match saudara, menjadi stereo antara frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan itu ketemu dalam satu area yang tepat sekali. Sehingga ketika kita melangkah, itulah langkah yang Tuhan kehendaki. Ada amin saudara? 2021. Saya yakinkan bagi saudara, engkau akan memiliki perencanaan yang luar biasa. Karena perencanaanmu, engkau telah mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di poin terakhir saudara, di ayat yang ke-17. Ayat 17 firman Tuhan bilang, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah ini dia menarik sekali saudara. Jadi kalimat ini menjadi kalimat sentral saudara, menjadi kesimpulan. Jadi itu kalimatnya apa? Dia bilang, jadi jika seorang tahu
Bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini konteks ayat ini, maka mengacu tadi ayat 13, 14, 15, dan 16. Kamu tahu perencanaan matang itu oke, kamu tahu bahwa hidupmu terbatas itu paham, kamu tentang hal itu, kamu harus tanya sama Tuhan supaya kamu gak sombong. Nah kalau kamu udah tahu semua itu yang saya sampaikan hari ini, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu konteksnya. Konteks ayat itu begitu. Jadi kalau engkau tahu bagaimana engkau bisa berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, akhirnya apa yang menjadi perencanaan kita adalah menjadi perencanaan Tuhan. Jadi perencanaan Tuhan, rencana Tuhan menjadi match dengan rencana kita. Jadi rencana Tuhan, ini adalah menjadi satu bagian penting saudara. Nah kalau kita bicara tentang rencana Tuhan, maka yang pertama adalah saudara harus punya perencanaan yang matang. Perencanaan. Jadi perencanaan Tuhan itu kita harus punya perencanaan matang saudara. Yang tadi saya sudah sampaikan poin itu. Yang kedua adalah kamu tahu bahwa hidupmu itu terbatas. Hidup kita terbatas. Hidup terbatas. Ada waktunya saudara kita kuat, ada waktunya kita lemah. Jadi segala sesuatu ada batasannya. Dan yang ketiga, bertanya pada Tuhan. Artinya prioritas kita adalah bertanya pada Tuhan. Kita harus bertanya pada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki atau tidak, bertanya kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki atau tidak. Ini adalah menjadi hal yang paling utama dalam segala hal. Nah kalau yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu jangan sombong. Jadi kita bicara tentang jangan sombong, artinya kalau kita sudah tahu, kita harus buat perencanaan yang matang. Yang pertama, kita harus buat perencanaan yang matang, yaitu baik adanya. Dan yang kedua adalah kita harus hidup tahu bahwa hidup kita itu terbatas. Yang ketiga, kita bertanya kepada Tuhan jika Tuhan menghendaki. Yang keempat, maka engkau tidak mungkin sombong. Karena kenapa? Engkau sudah tahu membuat perencanaan yang baik. Maka perencanaan Tuhan itu menjadi perencanaan kita. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya yakin rencanamu hari ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencanamu. Biarlah kita tidak salah lagi melangkah, karena engkau sudah punya perencanaan yang matang. Dalam banyak hal hidupmu itu terbatas, engkau sadar itu, engkau mulai bertanya sama Tuhan. Dan engkau tidak menjadi orang yang sombong. Jadi kalau kamu tahu semuanya itu, maka kamu harus berbuat itu. Kalau tidak berbuat tentang hal itu yang tadi sudah disampaikan, maka kamu dikatakan berdosa. Nah saudara-saudara, doa saya saudara, agar kita semua yang mengikuti ibadah Sabat Shalom adalah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Sehingga saudara tidak salah lagi melangkah dan tidak akan buang-buang waktu lagi. Seperti apa yang saudara-saudara lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 kita berbeda. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan makin jelas dalam usahamu, bisnismu, pelayanan, keluargamu. Engkau akan menemukan karya-karya Tuhan dalam hidupmu yang luar biasa. Saudara, untuk menutup kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Saudara, tenangkan hatimu. Engkau telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidupmu. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur pada hari ini Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman-Mu pun telah diberkati Tuhan. Maka hamba yakin mereka yang mengikuti ibadah Sabat Shalom juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka sudah melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan. Sehingga apa yang mereka dapat mereka lakukan dalam kehidupan praktis mereka. Tentunya akhir dari semuanya itu Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah Sabat Shalom ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya sebagai gembala dari PF Digital Church, secara khusus ibadah Sabat Shalom, saya sangat memberikan apresiasi, ucapan terima kasih untuk setiap dukungan doa saudara dan dukungan-dukungan yang lain, sehingga offline atau online ini bisa berjalan sampai dengan hari ini. Doa saya, keluargamu diberkati, usaha bisnismu diberkati, dan yang paling penting saudara sehat
Itu yang paling penting. Sehingga damai sejahtera Allah, sukacita Allah selalu menyertai saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah Sabat Shalom ini, saudara arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau turunkan tanganmu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, pasangan hidupmu diberkati, seluruh anggota keluargamu diberkati. Kesehatan, pikiran, perasaan, hatimu diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Biarlah sukacita Allah menyertai saudara, damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga